Pernah kepikiran nggak sih gimana keputusan-keputusan besar di bidang ekonomi itu dibuat? Ternyata, sekarang ini ada perpaduan antara data dan kecerdasan buatan yang lagi mengubah semuanya. Yuk kita bedah gimana teknologi baru ini secara radikal membentuk cara kita memahami dan mengelola ekonomi. Gini, untuk bikin keputusan ekonomi yang pas, para pemimpin kan butuh banget data yang akurat tentang kondisi sekarang. Tapi ada masalah besar di sini. Gimana kalau data yang mereka pakai itu ternyata udah basi, udah ketinggalan zaman? Nah, ini dia inti masalahnya. 45 hari. Itulah rata-rata waktu tunda untuk data sepenting produk domestik bruto atau PDB di Eropa. Artinya, para pengambil kebijakan itu seringkali kayak nyetir ekonomi tapi ngelihatnya ke kaca spion, bukan ke jalan di depan. Bahaya kan? Keterlambatan ini nih yang membuka masalah mendasar dengan cara tradisional kita mengukur kesehatan ekonomi. Ini tuh jadi semacam titik buta yang signifikan, apalagi di era yang serba cepat kayak sekarang. Coba dilihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya model ekonomi tradisional yang dibangun untuk dunia yang lebih simpel dan lebih lambat. Di sisi lain, kita hidup di dunia nyata yang ekonominya global, kompleks, saling nyambung, dan penuh guncangan tak terduga. Jelas, model lama ini udah kewalahan buat ngikutinnya. Jadi, poin krusialnya adalah metode lama itu nggak cukup cepat atau fleksibel buat menilai dampak perubahan yang mendadak, misalnya krisis keuangan atau pandemi. Guncangannya nyebar cepat banget, sementara data kita lemot. Nah, disinilah revolusinya dimulai. Gimana kalau kita bisa ngintip kondisi ekonomi secara real time? Dan gimana kalau kita bisa melakukannya dengan manfaatin jejak data digital yang kita semua hasilkan setiap hari? Disinilah big data masuk. Kita nggak lagi ngomongin laporan triwulanan yang telat. Kita ngomongin ledakan informasi dari sumber-sumber yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar mengubah aturan main. Sumber datanya, wah macam-macam banget. Bayangin aja, kita bisa pakai citra satelit buat mantau aktivitas publik. Atau data transaksi kartu kredit buat ngukur kepercayaan konsumen secara langsung. Semua ini ngasih kita gambaran ekonomi yang jauh lebih detail dan, yang paling penting, jauh lebih baru. Oke, punya segunung data itu satu hal, tapi gimana cara bacanya? Nah, untuk memahaminya, kita perlu serangkaian alat baru yang super canggih. Inilah jagoannya, machine learning. Algoritma machine learning itu ibarat detektif super yang bisa menyaring tumpukan informasi raksasa ini buat nemuin pola-pola yang nggak akan pernah bisa kita lihat dengan mata telanjang. Prosesnya ini mengubah segalanya. Beda sama model lama yang penuh asumsi. Algoritma machine learning itu belajar pola-pola rumit langsung dari datanya. Mereka nggak lagi nebak-nebak hubungannya, tapi benar-benar menemukannya. Ini sebuah lompatan besar buat permodelan ekonomi. Tapi tunggu dulu. Kekuatan baru ini juga datang dengan tantangan yang nggak main-main. Jalan menuju adopsi penuh itu ternyata nggak mulus-mulus amat. Salah satu masalah utamanya adalah soal interpretabilitas. Gini deh. Kalau sebuah algoritma bikin prediksi, misalnya bakal ada resesi, para pembuat kebijakan perlu ngerti kenapa prediksi itu dibuat, supaya mereka bisa percaya. Tanpa pemahaman itu, modal secanggih apapun jadi kurang berguna kan? Selain masalah kotak hitam tadi, ada juga rintangan teknis dan etis yang besar. Kita harus pastiin data pribadi tetap aman, data yang kita pakai kualitasnya bagus, dan kita punya infrastruktur komputer yang super canggih buat ngolah semuanya. Ini pekerjaan rekayasa yang luar biasa besar. Oke, jadi setelah melewati semua tantangan ini, apa sih sebenarnya visi besarnya? Apa janji dari perpaduan ilmu data dan ekonomi ini untuk masa depan? Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih pintar, lebih responsif, lebih akurat, dan pada akhirnya lebih bermanfaat bagi kita semua. Kuncinya bukan mengganti statistik resmi, tapi melengkapinya dengan data real-time biar kita dapat gambaran yang utuh. Pada akhirnya, ini semua soal kolaborasi antara manusia dan mesin. Kita menggabungkan intuisi dan keahlian para ekonom dengan kekuatan analisis AI untuk mencapai hasil yang nggak mungkin dicapai kalau kerja sendirian. Nah, sintesis ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat penting tentang masa depan kebijakan dan keahlian ekonomi. Kalau mesin makin jago prediksi, terus apa dong peran baru para ahli manusia? Mungkin peran mereka bergeser ke arah interpretasi, penentuan tujuan, dan pengambilan keputusan strategis. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.